Saya selalu percaya bahwa cinta yang sejati adalah perjalanan yang penuh liku, dan perjalanan saya dimulai di sudut kecil kota Ubud, Bali. Tanpa disangka, sebuah kebetulan akan mengubah hidup saya selamanya. Ketika saya pertama kali bertemu dengan Anissa, wanita cantik berbalut kebaya putih yang bersinar dalam sinar matahari sore, hati saya seakan tiba-tiba berhenti berdetak. Ia adalah seorang seniman, kaya akan imajinasi dan cita rasa seni. Rambutnya yang panjang dan hitam berombak jatuh secantik karya-karya yang ia lukis, sementara matanya, tajam dan dalam, seolah bisa membaca jiwa saya. Saya adalah Raihan, manusia biasa yang bekerja keras di dunia pariwisata, meraih impian tanpa suara. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi saat saya dan Anissa berbagi cerita di alang-alang, membahas kehidupan, seni, dan semua yang ada di antara keduanya. Dari warna-warni yang ia sapukan pada kanvas, hingga kisah-kisah tradisi suku-suku di pulau ini, saya terpesona oleh setiap detil. Kecintaannya tak hanya terpancar dari hasil karyanya, tetapi juga dalam cara ia menyampaikan kisah-kisahnya. Setiap malam, setelah seharian beraktivitas, kami akan bertemu di warung kopi kecil tak jauh dari galeri lukisannya. Tempat itu sederhana, tapi pesonanya ada di dalam aroma kopi dan gelak tawa pengunjung. Raihan, bagaimana kamu bisa bekerja di sektor pariwisata ketika hatimu jelas terpikat oleh seni dan budaya? Tanya Anissa suatu malam, sambil memandangi bintang-bintang yang bersinar di atas pulau. Seni adalah jiwaku, tapi dunia ini menuntutiku untuk bertahan. Jawabku, mencoba menyembunyikan ketidakpastian di balik senyuman lebar. Tapi aku akan selalu mengizinkan seni untuk mengalir dalam hidupku, meski hanya dalam bentuk sekilas. Kami berbagi rahasia, impian, dan ketakutan. Saya merasa semakin dekat dengan Anissa, hingga saya tidak bisa lagi membedakan antara cinta dan ketertarikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa kehangatan. Setiap tatapan kami terasa seperti penetapan janji. Namun, seperti semua cinta yang megah, kami dihadapkan pada banyak tantangan. Anissa adalah putri dari seorang maestro lukis terkenal, yang memiliki harapan tinggi pada anaknya. Ia menginginkan Anissa untuk meneruskan jejaknya dan mendalami dunia seni lebih jauh, sementara Anissa merindukan kebebasan untuk mengeksplorasi jiwanya sendiri. Raihan, tanpamu, aku tak bisa melihat jalan hidupku. Tapi aku juga tidak ingin patah hati jika ayahku tidak setuju, kata Anissa dengan suara lirih, saat kami duduk berhadapan di pinggir tebing, menatap laut yang berombak tenang. Kita akan temukan jalan, Anissa. Cintamu pada seni tidak harus bertentangan dengan cintamu padaku, balasku, walau hatiku dipenuhi keraguan yang mendalam. Dalam waktu bersamaan, saya juga harus bergelut dengan perjalanan hidup saya sendiri. Namun, saat di satu sisi hati saya dipenuhi cinta, di sisi lain ada rasa takut kehilangan. Saya merasa terjebak dalam labirin antara kenyataan dan impian. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar lembut, saya mengajak Anissa ke sebuah pemandangan indah di tepi laut. Anissa, apa kau mau berjanji kepada dirimu sendiri? Untuk mencintai sesuatu yang sama sekali baru, meski itu bisa menyakitkan, saya berkata, mengambil tangannya yang sehalus sutra. Dengan wajah berbinar, ia mengangguk. Aku bersedia. Mari kita buat kenangan indah di malam yang sempurna ini. Waktu seolah berhenti ketika sayap-sayap malam mengantar kami untuk berbagi lebih dari sekedar sentuhan. Kami saling menggenggam, perlahan merasakan nyala panas dalam jiwa masing-masing, saat bibir kami bersatu. Kecupan itu adalah pernyataan cinta dan harapan, syarat rasa kerinduan yang tak terucapkan. Namun, dalam momen-momen indah itu, ada hal lain yang saya tidak bisa abaikan. Keesokan harinya, ayah Anissa memanggilnya untuk berdiskusi tentang rencananya untuk berpameran di luar negeri. Disitulah masalah muncul. Ayahnya ingin Anissa meninggalkan Bali dan berkarir di kota besar, sementara di sudut lain hatinya, Anissa tidak ingin meninggalkan cinta yang baru tumbuh antara kami. Saya ingin Anda merestui hubungan kami, kata Anissa dengan penuh ketegasan saat kami berdebat di ruang galeri. Raihan adalah bagian dari hidupku, dan aku tidak bisa membayangkan pergi tanpanya. Ayahnya mengernyitkan dahi, mungkin kamu butuh lebih banyak pengalaman di luar sana, Anissa. Kamu tak bisa terperangkap dalam perasaan yang mungkin hanya sementara. Seluruh atmosfer menjadi tegang, dan saya merasakan beban pada pernyataan tersebut. Keberanian Anissa layak mendapatkan penghargaan, tetapi apakah saya cukup kuat untuk mendukungnya? Tidak lama setelahnya, Aisyah, sahabat saya yang paling dekat, melihat kesedihan saya. Cinta yang tulus tidak mengenal batasan, Raihan. Jika kamu terus melekat padanya, dia tidak akan bisa berkembang, ucapnya, memberikan pandangan lain. Namun, saat saya merenungkan kata-katanya,
Hati saya ingin memiliki Anissa di samping saya. Keduanya saling tarik, dan kebisingan dalam hati ini mulai membara. Dalam perjalanan menuju pameran pertamanya, saya bertekad untuk memberikan dukungan penuh kepada Anissa. Melihatnya secerah pagi di galeri yang ramai, saya merasa bangga, tetapi di sisi lain ada rasa takut kehilangan semakin menggerogoti. Pameran itu berhasil. Dia melukiskan kekuatan cinta dalam setiap sapuan kuasnya. Ketika pengunjung berdecak kagum, saya melihat Anissa bersinar di atas panggung dengan bakatnya. Namun saat pameran berakhir, saya melihat tatapan bahagia di wajahnya berubah menjadi kegundahan. "Kau melihat ayahku?" Dia sangat bangga. "Ini bisa jadi saat tepat untuk pergi," kataku saat kami berdiri di pinggir pantai, seolah-olah ombak yang tenang menggulung ketakutanku. "Raihan, aku tidak bisa meninggalkanmu. Kau adalah bagian dari jiwaku," jawab Anissa, tetapi saya merasa ada keraguan dalam suaranya. Di sini, posisi kami terjebak dalam keamanan cinta yang tampak, tetapi tidak bisa melawan tantangan kehidupan. Keesokan harinya, saat Anissa pergi, kami berpisah dengan ketidakpastian. Berbulan-bulan berlalu. Suatu sore, saat saya duduk di warung kopi kesayangan kami, saya mendengar kabar bahwa Anissa telah sukses di kota besar. Namun, saya juga mendapati bahwa ia mulai menjalin hubungan dengan seorang seniman ternama yang mengaguminya. Berita itu menghancurkan hatiku. Saya merasa seperti orang asing dalam kisah kami, terabaikan di tengah kesuksesan yang tidak pernah saya impikan. Dalam tarikan napas yang berat, saya menyadari bahwa cinta bisa kejam, dan terkadang tidak semua yang kita inginkan dapat terwujud. Pada suatu malam, saat saya berada di tepi pantai, mengenang kembali setiap kenangan indah bersama Anissa, saya menyadari bahwa mungkin kami memang tidak ditakdirkan untuk bersatu. Momen-momen itu, meski sekejap, adalah gambaran transportasi jiwa yang berwarna-warni, dan saya harus menerima kekecewaan ini sebagai bagian dari hidup. Dari jauh, saya melihat matahari tenggelam di cakrawala, mengingatkan saya bahwa cinta memang datang dan pergi. Dalam keremangan malam, saat angin pantai menyentuh wajah, saya mengakhiri harapan dan menutup cerita kami. Mungkin, waktu bisa membuat saya belajar untuk mencintai tanpa kepemilikan. Saat kita bercinta, kita mungkin telah kehilangan sedikit dari diri kita sendiri. Saya bisikan pada angin, tapi kita juga telah menemukan ruang di hati kita yang tidak pernah kita eksplorasi sebelumnya. Bali mungkin menjadi saksi perjalanan kami, tetapi perjalanan ini adalah milik saya sendiri. Saat malam menjelang, saya berjanji untuk membuka hati untuk cinta yang baru dan menjelajah keajaiban yang belum terharukan, dengan seuprit harapan bahwa suatu saat Anissa dan saya akan menemukan jalan yang berbeda, tetapi selamanya terhubung oleh kenangan. Cinta, meski kadang menyakitkan, adalah bagian terindah dari hidup ini. Dan di tepi senja itu, saya belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam, mencintai diri sendiri.